Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati Wakil Bupati Badung, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Badung beserta Wakil Ketua dan seluruh Ketua Komisi DPRD Kabupaten Badung, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Badung atau yang mewakili Bapak Kepala Bapeda Provinsi Bali yang saya lihat sudah sangat luar biasa. Kita berikan aplaus buat Bapak Kepala Bapeda. Terima kasih atas arahannya tadi, dan itu menjadi dasar buat kita dalam menyusun RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2025-2029 ini. Bapak Sekda dengan seluruh jajaran perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK dengan seluruh pimpinan organisasi kewanitaan di Badung, para perwakilan lurah dan Bapak Ibu, khususnya juga rekan-rekan media cetak dan elektronik yang berkesempatan hadir, yang meliput pada hari ini yang saya hormati dan yang saya banggakan. Asmugara, pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Saya lihat suasana semua pada warna putih semua, dan kebetulan hari ini juga kita ada karya besar di Purwolinggo Buana. Mudah-mudahan atas karunia ini yang Pramukawi, Pamukasi Dekatara, Betari, Sandi Melia dikirim Purwolinggo Buana, kegiatan pembukaan Musrenbang RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2025-2029 bisa berlangsung dengan lancar, aman, dan bisa menghasilkan keputusan yang terbaik buat masyarakat ini. Bisa begitu juga tentu pada kesempatan yang baik ini, saya juga tidak lupa menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh yang hadir pada pagi hari ini, yang mana berhadir dalam rangka kita bersama-sama untuk mengikuti tahapan daripada pelaksanaan penyusunan RPJMD Kabupaten Badung Semesta Berencana 2025-2029. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tanggal 20 Februari 2025 yang sudah lewat, saya dan bersama Pak Bagus Ali Sucipto secara resmi dilantik oleh Bapak Presiden di Istana Negara bersama seluruh kepala daerah seluruh Indonesia menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Badung masa bakti 2025-2030. Berangkat dari kondisi itu, tentu sebagai kepala daerah, Bupati dengan Wakil Bupati mempunyai mimpi, mempunyai keinginan untuk bagaimana membawa masyarakat Badung menuju masyarakat yang adil, menuju masyarakat yang sejahtera, menuju masyarakat yang berkeadaban. Itu adalah mimpi yang ingin kami antarakan masyarakat Badung dalam 5 tahun kepemimpinan kami bersama Bapak Wakil Bupati, Bapak Bagus Ali Sucipto. Oleh karena itulah, secara konstitusional, sebagaimana yang disampaikan tadi oleh dan dilaporkan oleh Bapak Kepala Bapeda Kabupaten Badung, yang sudah diberikan arahan secara lugas oleh Bapak Kepala Bapeda Provinsi Bali, semua yang menjadi mimpi kami itu harus tertuang dalam dokumen penting yang namanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung 2025-2029. Artinya apa? Semua yang ingin kami wujudkan itu harus tertuang dalam dokumen suci ini, yaitu RPJMD. Dengan kondisi seperti itulah maka kami
bersama Pak Bupati dalam mewujudkan, dalam mengantarkan masyarakat Badung menuju masyarakat yang berkeadaban, menuju masyarakat yang adil dan sejahtera, menuju masyarakat Badung yang lebih makmur lagi. Menuangkan dalam satu visi kami, yaitu bagaimana mewujudkan masyarakat, mewujudkan pariwisata Kabupaten Badung yang berkualitas, yang berlandaskan kepada nilai-nilai namun seperti apa. Ini kami buat, ini kami lakukan dalam kami yakini bahwa menuju apa yang kami sampaikan, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, makmur dan seterusnya. Dengan visi ini, dengan guidance ini, kami meyakini bahwa dalam mewujudkan visi ini ada 7 misi yang lebih dikenal dengan Sabta Kriya Adicita. Sabta Kriya Adicita. Kami yakini dengan 7 misi itu, apa yang menjadi anak-anak kami, visi kami akan terwujudkan dalam 5 tahun pemimpin ke depan. Sebagaimana kita ketahui bahwa misi kami itu, yaitu yang pertama adalah memperkokoh kerukunan hidup umat beragama. Yang kedua, meningkatkan kualitas kehidupan kaum Badung, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Yang ketiga, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru secara merata di Kabupaten Badung ini. Dan yang keempat, mengintegrasikan pembangunan sektor pertanian dengan pariwisata. Dan yang kelima, meningkatkan kualitas infrastruktur publik di kawasan pariwisata, permukiman, serta membangun jaringan jalan baru. Dan yang keenam, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional berbasis kompetensi dan digitalisasi. Dan terakhir yang ketujuh adalah meningkatkan pariwisata Badung yang berkualitas. Bapak Ibu yang saya hormati, melihat dari misi ini, sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Bapak Kepala Bapeda, kalau tidak salah ada 7 program prioritas juga. 7 program prioritas yang akan kami lakukan, karena berangkat dari isu strategis yang kita hadapi saat ini. Kami menyadari bahwa ketika kami diberikan amanat oleh rakyat Badung melalui Pilkada 2024 kemarin, dan sebagaimana kita tahu bersama bahwa di dalam membangun tata kelola pemerintahan ini, dan lebih-lebih dengan diterapkan Undang-Undang 23 2014 tentang otonomi daerah ini, jelas sekali salah satu sektor yang sangat mendukung dalam rangka mewujudkan otonomi daerah adalah dari sektor pendanaan pembiayaan. Berangkat dari kondisi itu, tentu kami melihat, mengidentifikasi, memetakan potensi-potensi yang bisa kami dorong dalam rangka meningkatkan sektor pendapatan daerah. Oleh karena itu, maka kami melihat bahwa dengan agregat, dengan progres 5 tahun ke belakang, dan memang nyata dan terbukti sebagaimana yang disampaikan Bapak Kepala Bapeda tadi itu, bahwa ternyata Kabupaten Badung khususnya mungkin secara umum Bali, Bapak Kepala Bapeda, bahwa kita, pendapatan kita masih di sektor pariwisata. Oleh karena itu kami tidak ragu-ragu ketika membangun visi kami, membuat visi kami mewujudkan pariwisata Badung yang berkualitas, yang berlandaskan nilai namun Sakti Loka Bali. Tidak salah, namun Sakti Loka Bali itu mengandung makna adalah pemulihan manusia, pemulihan alam, lingkungan semesta. Hal ini kita bisa wujudkan. Nanti akan tercipta harmoni, dan hal ini akan bisa diimplementasikan dengan hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan sekaligus hubungan manusia dengan alam lingkungan. Ini yang ingin kita lakukan ke depan. Oleh karena itu, maka kami dorong visi kami bagaimana mewujudkan pariwisata tersebut. Ketika kami melihat pariwisata berkualitas, tentu kita lihat fakta secara real di lapangan. Ternyata apa? Ternyata di depan mata kita isu besar yang memang menghadang kita adalah dalam rangka keberlanjutan pariwisata ini adalah salah satu yang pertama adalah masalah kemacetan. Di kemacetan tidak boleh keramaian medan. Di mana-mana sekarang sudah mulai macet. Sudah kita tidak bicara
di pusat akomodasi di Badung Selatan, malah Badung Tengah, Badung Utara sudah mulai ada kemacetan. Di sisi lain, kita jangan hanya melihat pesimistis terhadap kemacetan ini. Ini sebagai satu indikator bahwa terjadi pertumbuhan ekonomi di mana-mana akibat pariwisata ini. Ini terjadi pertumbuhan ekonomi. Nah, oleh karena itulah, bagaimana kita menyikapi kondisi tantangan ke depan kita ini? Kita tidak boleh diam. Apalagi kita menyerah begitu saja. Kita harus maju. Kita harus punya semangat optimisme dalam rangka menuju 5 tahun ke depan ini. Oleh karena itulah maka sesuai dengan amanah yang diberikan oleh kepada kami dengan Bapak Bagus Anies itu, kami berkeutamaan untuk yang pertama ini memprioritaskan 7 prioritas dari pembangunan, dan salah satu yang menjadi penanganan adalah bagaimana penanganan kemacetan lalu lintas, termasuk bagaimana penanganan pengadaan air bersih untuk pedesaan dan perkotaan, termasuk juga bagaimana penanganan sampah yang memang harus kita lakukan di Badung ini. Ini semua akibat begitu masifnya pariwisata sehingga berdampak pemanfaatan ruang yang begitu drastis meningkat di Badung ini. Sehingga beberapa dampak seperti apa yang saya sampaikan tadi, kemacetan, sampah, dan kesiapan air ini sangat-sangat kita siapkan, kita butuhkan dalam rentang waktu yang mungkin yang short term yang kita pendek. Oleh karena itulah maka pada pagi hari ini tentu saya mengajak kepada seluruh peserta musrenbang ini, ayo kita rumuskan, ayo kita diskusikan apa yang harus kita lakukan ke depan, sehingga visi misi yang kami buat yang akan kita tuangkan di dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2025-2029 betul-betul dipastikan sudah terakomodir. Dan yang paling penting sekali adalah buat seluruh perangkat daerah yang ada di Badung ini, dipastikan bahwa rancangan perubahan 2025, RKPD 2025 dan rencana kerja pemerintah daerah 2026 dipastikan sudah masuk terakomodir di dalam rancangan RPJMD Semesta Berencana ini. Ini dipastikan. Karena benar yang disampaikan oleh Pak Kapolda tadi, tidak ada istilah program, kegiatan, ada kebijakan, sasaran, indikator yang kita buat tidak ada di dalam RPJMD yang akan kita susun. Ini adalah menjadi satu guidance buat kita di dalam mengantarkan pembangunan kita untuk 5 tahun ke depan. Kalau ini kita bisa lakukan dengan baik, kalau ini kita bisa laksanakan dengan serius, saya yakin indikator ekonomi makro kita yang kita bisa lihat sebagaimana yang disampaikan tadi, pertumbuhan ekonomi, Gini rasio, indeks pembangunan manusianya, angka pengangguran dan angka kemiskinan, saya kira akan kelihatan berapa persentase indikator ekonomi makro kita yang akan bisa kita sandingkan dengan target-target sebagaimana tertuang dalam RPJMD yang akan kita susun. Ini tidak main-main Bapak Ibu semua. Saya ingin mengajak Bapak Ibu semua, ayo kita merubah mindset sekarang. Kita tidak boleh hanya seremonial, tapi faktual, data konkret, jelas, terukur. Dan itu menjadi bagian daripada kinerja daripada seluruh perangkat daerah di Kabupaten Badung ini. Ini yang saya ingin dorong kepada Bapak Ibu semua. Untuk itulah maka saya minta kepada seluruh jajaran kami yang di bawah komando Bapak Sekda untuk serius mencermati, melihat apa yang menjadi visi, misi, apa yang menjadi program prioritas pembangunan kami, pasangan Adi Cipta ini ke depan ini. Berangkat dari kondisi itu maka kami juga memiliki ada 3 fokus utama yang harus kita lakukan dalam 5 tahun ke depan terkait dengan beberapa langkah-langkah yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah bagaimana kita meningkatkan optimalisasi pendapatan daerah kita. Salah satu yang kami lakukan, saya sudah perintahkan Pak Sekda segera membuat tim terpadu optimalisasi pendapatan daerah kita yang terdiri dari beberapa perangkat daerah dengan kita melibatkan seluruh aparat kita di bawah, termasuk dari perhotel, termasuk kepala lingkungan, termasuk kuliah banyak jenis. Ini semua tujuannya untuk memastikan bahwa tidak ada satupun perusahaan-pengusaha yang semestinya menjadi wajib pajak daerah luput dari NPWP.
Ini sebenarnya keinginan kami. Karena dengan data yang kami dapatkan 10.060 izin yang terbit itu baru izin resmi yang terbit. Dari data yang kami dapatkan dari Dinas Perizinan dan dari Bapenda, ternyata baru 10.659 NPWP yang terbit di Bapenda. Artinya dengan 40.000 disandingkan dengan 10.000 sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kita sudah bisa mencapai angka 7,5 triliun realisasi PAD kita di 2024 kemarin. Bagaimana kalau seandainya angka 40.000 minimal 30.000 menjadi NPWP yang baru, ada penambahan lagi 50 atau 100%. Saya kira PAD Badung, saya yakin akan bisa mencapai 15 triliun lebih dalam 5 tahun ke depan. Kita berikan terus dulu. Saya selalu bicara masalah PAD karena inilah menjadi kunci daripada mewujudkan visi misi kami. Tidak akan mungkin kita hanya berteori, apalagi hanya retorika semata tanpa didukung oleh penelitian yang kuat. Oleh karena itulah maka saya sampai selaku kepala daerah melibatkan semua perangkat daerah di sini. Yang semestinya secara kelembagaan fungsional hanya dilakukan oleh Bapenda, tetapi saya melibatkan pendekatan kolaborasi yang kita akan lakukan di sini dalam rangka bagaimana kita mengoptimalkan pendapatan kita. Mudah-mudahan dengan langkah itu ada suatu progres yang jelas buat kita. Kalau ini bisa kita lakukan, saya kira tidak saja pembangunan yang bisa dilakukan oleh kabupaten, tapi pemerintah desa juga akan berdampak. Jelas dana pajak, pengisian pajak hotel dan restoran ke desa tentu akan semakin meningkat. Sehingga semakin banyak kepala desa akan melakukan pembangunan yang skala desa. Contoh misalnya, bisa saya akan berikan nanti kewenangan untuk bagaimana penanganan masalah bencana, bagaimana penanganan masalah kemiskinan, bagaimana penanganan masalah pembangunan usaha kecil, memperbaiki jalan dan lingkungan, atau mungkin ke depannya bagaimana pengadaan lampu penerangan jalan yang sifatnya strategis. Ini bisa kita dorong ke desa. Tidak semua harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Mindset seperti ini yang saya akan lakukan dalam 5 tahun ke depan ini. Bapak Ibu biar paham semua, sehingga kalau ini kita satukan pikiran kita, saya yakin dan percaya Badung yang katanya hebat akan jauh lebih hebat dalam 5 tahun ke depan ini. Oleh karena itu maka pada kesempatan yang baik ini tentu saya mengharap kepada seluruh perangkat daerah yang hadir pada kegiatan pembukaan Musrembang RPJMD semesta berencana Pekanbaru 2025-2029 ini ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah kepada seluruh perangkat daerah agar memastikan program dan kegiatan yang tertuang dalam perubahan RKPD 2025 dan RKPD 2026 terakomodir dalam rancangan RPJMD. Bisa sudah sampaikan tadi, ini pastikan jangan sampai ada yang tertinggal, apalagi nanti ada yang nyusul-nyusulan. Itu nggak ada kamus ya, nggak ada kamus. Inilah yang dimaksud dengan kegiatan siluman. Jadi apa kira-kira yang kita lakukan dalam 5 tahun depan masukkan. Walaupun belum ada pendekatan Pak Budi dikasih anggaran, tapi minimal program seperti yang tersebut. Apa? Kira apa yang harus dilakukan ke depan? Pak Sekda dan Pak Kapolda yang bisa mengkoordinir masalah ini, saya minta agak serius ini. Pastikan masing-masing perangkat daerah. Jangan sampai kecolongan kita. Jangan sampai kita memiliki uang yang banyak nanti, tapi karena program kita tidak masuk dalam RPJMD, kita tidak bisa eksekusi. Itu sangat sayang. Itu berarti kelihatan bahwa kita tidak mampu menerjemahkan apa yang menjadi keinginan masyarakat kita. Yang kedua, seluruh perangkat daerah agar mencermati semua hal yang di tujuan, sasaran, indikator kinerja strategi, arah kebijakan maupun program prioritas untuk selanjutnya dipahami dan ditindaklanjuti sudah tugas dan fungsi saudara. Saya kira Bapak Ibu semua sudah tahulah tugas pokok dan fungsi saudara di masing-masing perangkat daerah. Karena bagaimanapun yang menjadi garda terdepan adalah perangkat daerah. Jadi jalan tidaknya daripada visi misi bupati ini adalah sangat tergantung dari kemampuan perangkat daerah untuk menerjemahkan semuanya. Oleh karena itu, saya akan bisa lihat perangkat daerah yang mana yang mampu menerjemahkan.
perangkat dalam mana yang tidak mampu menerjemahkan, dan itu akan inline terhadap karir daripada Bapak Ibu semua. Dijelaskan saya sampaikan bahwa terhadap terjemahan daripada seluruh perangkat daerah, baik dari kepala dinas, dari sekretaris, dari kabit, dan pejabat fungsional seterusnya, itu akan tampak, akan kelihatan sekali bagaimana kemampuan dia menerjemahkan visi-visi. Dan saya bergeser, saya akan sandingkan dengan perkembangan progres daripada ekonomi makro seperti yang saya sampaikan tadi. Dijelaskan. Jangan kita merasa hebat ketika kita tidak bisa melihat indikator yang jelas ekonomi makro pembangunan di Baduy. Ini jelas menjadi kurang. Jangan kita mengatakan, oh saya sudah hebat, saya sudah boleh. Tapi ternyata ekonomi makro kita yang kita lihat dari perspektif pertumbuhan ekonomi, dari perspektif tingkat generasi kita, dari perspektif indeks pembangunan manusia, dari perspektif angka pengangguran kemiskinan kita, ternyata kita jebol. Ternyata kita di bawah persentase daerah Bali. Kita di bawah sama saya. Saya tidak ingin terjadi seperti itu. Walaupun selama ini saya melihat bahwa persentase capaian ekonomi makro kita sangat luar biasa. Dan sudah disampaikan dari Pak Kepala Badan, dan memang benar seperti itu kejadiannya. Tapi bagaimanapun juga kita tidak bisa melihat dari perspektif makro saja, tapi mikro juga. Faktual menyatakan kita masih ada masyarakat kita yang memang kita bantu, masih ada masyarakat miskin, masih ada masyarakat yang rumahnya tidak layak huni. Inilah tantangan kita semua. Ini yang harus kita kejar ke depan, sehingga apa yang menjadi, mohon maaf, apa yang menjadi fakta di lapangan yang kita lihat itu bisa kita segera atas dengan baik. Yang ketiga, optimalkan segenap potensi yang dimiliki setelah menggali sumber-sumber pemberdayaan. Saya kira ke depan Bapak Ibu, saya akan dorong tidak saja kita hanya di sektor pajak. Kalau selama ini kita selalu berangkat dari sektor pajak, kita dengan bangga bahwa pajak distribusi kita sudah mencapai angka 6,9 triliun, sehingga PAD kita menjadi 7,5 triliun. Tapi dibalik dengan perkembangan pariwisata ini, ternyata memiliki potensi di luar pajak cukup besar sekali. Dan indikator yang kita bisa lihat bagaimana pertumbuhan ekonomi kita, ternyata mohon maaf sekali perkembangan badan usaha kita khususnya dalam hal BPI Bali cukup signifikan. Dan itu bisa kita lihat bagaimana dividen yang kita dapatkan dalam 2024 kemarin 266 miliar, 75% dari dividen yang bisa dibagikan, 266 miliar. Artinya kita mendapatkan keuntungan dari badan usaha yang kita miliki, dari 75% yang harus dibagi oleh pengusaha. Berangkat dari kondisi itulah, Bapak dasar perintahkan hari ini bahwa tolong segera dirancang untuk 2026 ini dalam rangka kita menutupi pembiayaan kita dari sektor pajak dan retribusi ini adalah memasang penyertaan modal di Indo 2026 ini 300 miliar dan di perubahan kita lagi 250 miliar, sehingga total kita akan penyertaan modal 2026 menjadi 550 miliar. Estimasi saya kalau itu bisa kita wujudkan, Asunggara 2027 akhir nanti kita akan mendapatkan dividen sekitar 600 miliar lebih. Luar biasa tepuk tangan. Itu baru dari satu BUMD, yaitu Bank BPI Bali. Kita masih banyak memungkinkan kita mendorong untuk poin ketiga ini. Kita masih banyak. Misalnya kita, satu perintahkan juga Pak Sekda, segera membangun BUMD baru, BUMD investasi. Jadi nanti skema saya, kepemimpinan saya nanti bersama Pak Bagus Ali Sujipto untuk pembangunan infrastruktur, sebisa mungkin saya akan pakai pihak ketiga atau penjawab. Tapi PAD yang kita dapatkan sebisa mungkin saya akan investasikan dan berapa untuk menopang pembiayaan. Ini strategi yang saya akan lakukan ke depan. Sehingga mohon maaf, kalau yang seperti pembangunan saya akan coba dorong pihak ketiga, apakah di Tubi atau bagaimana skema. Apakah saya lakukan tidak? Tapi uang yang saya kantongi, saya tidak akan belanjakan, tapi saya akan investasikan untuk mendapatkan dividen untuk pendapatan kita ke depan. Itu yang kita lakukan di tahun ini. Mudah-mudahan dengan semangat seperti itu,
Bapak Ibu lihat bagaimana Bupati dan Wakil Bupati semangatnya, sampai berat badan serang turun. Wakil Bupati juga turun berat badannya, yang jelas kolesterol juga turun berserang. Ini karena kita benar-benar ingin membuktikan kepada masyarakat Badung. Masyarakat Badung tidak salah memilih pasangan adik cipta gitu ya. Oh ya, saya lupa tadi ada tim perumus kebijakan ini yang banyak juga membantu saya dalam merumuskan program-program ke depan yang terdiri dari beberapa orang penting saya lihat di sini. Terima kasih, saya mohon maaf dan saya nggak sebutkan. Karena saking serius saya untuk melihat audien, semangatnya, sehingga saya benar-benar ingin kompak. Bapak Ibu bayangkan sekarang fokus tadi yang saya bilang masalah peningkatan PAD, dan yang kedua masalah tadi masalah peningkatan pelayanan publik. Ya ini, maka sekarang kita buat sekarang kontak bupati. Disengaja saya buat kontak bupati biar semua perkara daerah tenang di sana. Semua entah masalah apa, masalah lampu mati, masalah inilah ada sampah lah, masalah hanya perceraian dia belum masuk ke saya. Belum masuk, semua masuk. Saya langsung direct kepada perkara daerah dan saya lihat perkara daerah yang mana perkara yang cepat. Yang ternyata, ini mohon maaf saya nggak sebutkan ini, tapi ternyata cukup berhasil ya Pak Kepala Muda Provinsi ini. Ada masyarakat yang lalu ke saya dan dia adalah bagian daripada yang bekerja di lapangan. Ternyata katanya jam 1:30 malam diperintah sipilnya, tolong lakukan ini besok karena muncul di kota Bupati, besok pasti akan lihat dari Bupati, tolong besok. Ternyata jam sekian pagi sudah bersih. Ini luar biasa ya. Ini sudah saya sebutkan langsung LHK. Saya lihat sudah sangat luar biasa. Saya sebutkan aja. Saya tidak mau hanya karena laporan kota Bupati baru membersihkan, termasuk PUPR juga. PUPR sekarang ada masyarakat, malah ada tokoh ngomong sama saya, Pak saya lapor berapa jam yang lalu, ternyata 3 jam sudah dikerjakan Pak. Sakti selesai Pak. Luar biasa. Kenapa saya seperti itu? Ya karena mumpung Bupati ini bertambah. Ya artinya apa? Artinya ternyata dengan seperti itu perangkat daerah itu tergerak. Apalagi ini adalah bagian daripada kinerja daripada perangkat daerah itu sendiri. Nah mudah-mudahan ini tidak akan sampai di situ saja. Banyak saya lihat damkar, kalau saya lihat damkar sudah bagus. BPBD malah sekarang sedang meluncurkan satu program Lanjana ya. Sekarang dia setiap saat saya dari zaman Pak Giri Pastor dulu sampai sekarang saya jadi bupati. Mungkin di zaman DPR juga ada banyak ini, kemarin senyum. Sering sekali mohon bantuan lama sekali. Ini semua ini dari soalnya yang dulu saya sering dulu misalnya. Sekarang sudah buat Pak secara elektronik. Sehingga besok kalau ada bencana dia berlampau langsung secara elektronik dan udah. Maksudnya ada janji sama saya. Mudah-mudahan bisa 7 hari atau 3 hari sudah keluar uangnya. Tepuk tangan dulu nih. Kita kalau satu BPBD harus siap dengan jajarannya untuk dikawal. Kita dangankan, kita lari. Dan malah mohon maaf untuk infrastruktur ini Pak Pulau Modal setiap hari saya rapat dengan DPR. Dalam kepemimpinan saya Asung Karo 1,5 tahun ini, 3 ruas jalan bottleneck kemacetan akan teratasi. Pertama adalah kemacetan GWK. Asung Karo 2026 air itu akan tuntas, kita akan membangun jalan dari Jimbaran menuju Watu sehingga akan meminimasi kemacetan di GWK dan Simpang dan Malang. Itu kita bangun. Yang kedua, kita akan membangun ruas jalan dari Brawo menuju Umo Alas, menuju ke Dampak, menuju Teguman Malang. Kita bangun. 2026 tuntas semua. Yang terakhir, kita membangun jalan dari Uluwatu menuju Melasti menuju Lingkar Selatan. Kita tuntas 2026. Kita kerja terus. Saya kasih tiap saat kapan saya butuh, saya panggil kadisnya, saya panggil Pak Sekda, saya panggil Kepala Muda, saya panggil DPR, kerjaan ini. Ini kita nggak main-main ini. Kalau kita ingin meningkatkan klaim kapasitas pariwisata kita ini, nggak main-main kita ini. Di mana-mana kemacetan Bapak Ibu semua. Wisatawan sudah pada mengeluh semua sekarang ini. Di mana-mana.
Di mana bagi kita membeli tapi tidak nyaman? Tidak nyaman. Di mana tidak nyaman? Belum masalah banjir, belum masalah sampah dan sebagainya. Inilah tantangan yang sangat berat buat kita ke depan. Oleh karena itu maka saya berharap nanti ke depan ini kita akan bisa follow up dan seperti apa yang saya sampaikan tadi, sumber pembiayaan kita bisa dari BUMD yang kita serahkan. Dan saya akan terus melakukan investasi dan sekaligus saya lapor sama Pak Ketua DPR dengan sudah jalan sekarang ini. Kita akan coba merubah mindset, nanti kita akan dorong untuk investasi sehingga sumber pembayaran sumber pendanaan kita akan semakin hari semakin meningkat dan tidak hanya bertumbuh pada sektor pajak dan restitusi. Termasuk juga saya lihat potensi sumber pembayaran dari tanggung jawab sosial perusahaan CSR ini penting juga. Semua perangkat daerah harus mulai tidak cukup dari APBD, tapi dari CSR juga bisa kita lakukan. Ini kita bisa dorong. Nah itu semua harus kita rumuskan dalam RPJMD kita ini. Saya proyeksi pendapatan sudah jelas tadi saya sampaikan, termasuk visi misi program. Ya ini otomatis harus dikonkretkan, tidak boleh main-main. Dan tentu saya mengharapkan dukungan semua komponen elemen masyarakat Badung untuk bagaimana kita mewujudkan pembangunan masyarakat, menuju masyarakat yang adil, sejahtera, makmur, yang dituangkan di dalam dokumen penting ini, yaitu rencana pembangunan jangka menengah daerah sebesar rencana Kabupaten Badung 2025-2029. Saya kira demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, saya berharap kepada Bapak Ibu yang ada ini agar benar-benar saya menunggu ide-ide kreatifnya, inovatifnya dalam rangka perbaikan, dalam rangka kesempurnaan dari rancangan RPJMD semesta perencanaan. Saya kira dengan adanya dokumen penting ini dan sebagaimana yang disampaikan tadi batas waktu paling akhir 20 Agustus ya sudah harus ditetapkan dalam bentuk perda. Saya yakin setelah itu kita akan lari kencang dan mudah-mudahan Pak Kepala Bapeda sehingga beberapa masukan saya, beberapa pos-pos jalan yang akan kita lakukan ke depan, tolong masukkan di dalam RPJMD kita semua. Walaupun anggarannya belum jelas, aku sudah sampaikan juga, saking semangatnya ingin cepat menuntaskan persoalan itu karena semacam ini, sampai saya dalam skema pembiayaan ini melakukan peminjaman berarti apa? Kita melakukan pinjaman untuk kecepatan. Kalau saya menunggu ngumpulin PAD, ngumpulin PKD dengan belanja mandatori, dengan belanja operasional, belanja pokoknya akan susah Bapak Ibu semua. Saya kira 5 tahun kebin saya mungkin satu ruas jalan buat saya. Saya punya target ada beberapa titik ruas jalan. Di samping 3 tadi, saya akan lanjutkan nanti Pak Ketua Bapeda. Saya akan lanjutkan nanti akan membuat jalan tol, bukan jalan tol namanya, jalan bebas hambatan berbayar, ERP, Electronic Road Tracing ya. Yang akan kita buat dari Sawangan menuju tol Balimadan. Itu rencana saya akan buat. Nanti juga saya akan koordinasi dengan Pak Kepala Bapeda dan Pak Gubernur. Dan saya sudah sempat sepintas menyampaikan kepada Pak Gubernur, beliau juga mendukung. Dan juga termasuk Pak Sekda, Pak Kepala Bapeda. Kalau tidak salah, kalau tidak salah saya dengar kemarin 2026 ini adalah underpass Simpang Udayana harus tuntas. Siap? Siap. Pak Kepala Bapeda, siap. 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 Pak Kepala Bapeda, akan siap. Saya yakin saya. Ini 2 orang ini saya jadikan Pak Sekda selaku koordinator, Pak Kepala Bapeda selaku teknisi ini. Pak Sekda bilang siap. Pak Kepala Bapeda itu aja. Saya nggak mau. Pak Bapeda siap. Maksud saya. Coba tangan dulu. Dan setelah itu nanti setelah jalan tol itu Pak Kepala Bapeda kalau saya lapor, saya langsung merancang membangun jalan Gatot Subroto menuju ke barat, menuju Canggu dan Berdibuana. Sehingga nanti besok kalau ada orang mau ke Sembung dari Pasar tidak perlu ke kapal lagi. Kita untuk menghindari kemacetan di kapal ini. Sehingga dia akan langsung Gatot Subroto ke barat, ke kanan menuju Tendamu dan langsung menuju Berdibuana. Dan itu kita akan buat konsep. Dan semoga mudah seiring dengan itu kita akan perbaikan GOR Mengui menjadi GOR internasional ke depan ini. Setelah itu dari Gatot Subroto menuju menuju Canggu juga. Pak Sekda ingat, Pak Bapeda dari
Gatot Subroto Kecangun kita akan menuju DPA yang konsep DPA kemarin. Kemungkinan besar Pak Kepala Benda saya akan buat center parkir. Semua kendaraan yang menuju Canggu nanti tidak boleh masuk ke Canggu. Saya akan pusatkan di center parkir itu dan kita akan siapkan public transport yang akan menuju Canggu untuk menghindari untuk menghindari masyarakat. Itu yang kita lakukan. Jadi nanti besok kalau orang dari Canggu di Canggu mau ke Tabanan tidak perlu lagi ke Purwokerto, dia langsung memotong dari Canggu menuju ke utara menuju terminal ini langsung di Tabanan. Itu yang kita konsepkan. Sehingga dan terakhir mungkin juga di samping ada termasuk jalannya barat daripada benua di Tanjung Benua itu juga menjadi prioritas. Dan kita seiring itu 2026 ini kalau masalah kita sudah menatang aktivitas Pak Wijaya, Wakil Ketua DPR, kita sudah benahi sepanjang jalan pertama, trotoar dan utilitas turun, sehingga pedestriannya akan semakin bagus dan mudah-mudahan nanti kita akan juga berlanjut untuk melanjutkan pembangunan dan kebarat ya, di Tanjung Benua itu. Dan termasuk juga saya sudah bertahap nanti dan masukkan Pak Seda, jalan dari Beriket menuju Penarungan, menuju Latu, menuju Mamal untuk mengatasi kemacetan simpang Mamal. Ini yang kita lakukan. Sehingga nanti harapan saya akan menuju Sedang, Angantakel, Jagapati, dan Gatot Subroto Timur. Ini adalah kita. Sehingga besok kalau ada truk yang datang ke Bandung tidak boleh masuk kapal. Dia akan melaksanakan dari Sakah menuju ke timur, menuju Penarungan, menuju Mamal, menuju Sedang, Angantakel, Jagapati, dan Gatot Subroto Timur sebelum terbangun jalan menuju Proposal Mangga. Ini kira-kira Pak Kepala Benda yang akan kita lakukan. Mudah-mudahan dengan biaya yang cukup signifikan nanti semua program-program itu akan bisa kita lakukan. Terus terang, saya ini dalam 5 tahun ke depan bersama Pak Wakil Bupati akan fokus di infrastruktur. Karena ini akan menjadi satu pemantik dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi sebagaimana indikator yang akan kita lihat dalam ekonomi makro pembangunan di Bandung ini dalam rentang waktu 2025-2030. Demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini dan sudah barang tentu apa yang saya sampaikan tadi ada yang kurang berkenan dan tentu saya berharap bahwa dalam momentum dalam media penyusunan rancangan RPJMD semesta perencanaan ini benar-benar kita tunggu dan kita harapkan ada masukan-masukan yang kreatif dan inovatif daripada Bapak Ibu semua. Asumgara pada kesempatan ini dengan mengucapkan Om Agung Masuk Nama Sidang pembukaan musyawarah RPJMD semesta berencana Kabupaten Bandung 2025-2029 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Om Santi 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 Om.